singkat cerita, beliau namanya DRS Junaidi Yasin, Kiai Haji Junaidi Yasin. Itu beliau adalah sepupunya beliau, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Yasin ini sepupu dari Gus Dur. Iya, betul, sepupu dari Gus Dur. Ya pokoknya intinya beliau pernah bercerita kepada saya, masih beliau sugeng bahwasanya ada beberapa koleksi dan diantaranya salah satunya adalah dari Mbah Dur, gitu loh intinya begitu loh beliau kalau membahasakan dari Mbah Dur. Nah, sampai pada akhirnya dan saya pernah dikasih tahu ini beliau masih sugeng. Nah, gitu lah. Terus sampai pada akhirnya kira-kira ya 10 tahun yang lalu beliau wafat. Ini diwasiatkan kepada Ibu Nyai beliau, istri Nyai Yasin kan gitu ya, dan keluarganya untuk ini nanti diberikan pada Yusuf. Kan gitu ya. Yusuf Cokro. Bukan Yusuf Effendi. Kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, insya Allah sahih ya, dari Kiai Yasin sebagai sepupu Gus Dur. Beliau wafat, diwasiatkan kepada istrinya ya, agar ini diserahkan kepada Yusuf alias Ki. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, aghfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, ngawiti ingsun ngelaras syiiran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan, rino wengine tanpa pitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Kadang jimat leluhur dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kami berbatik riah dan dengan ornamen aksen hijau, dominasi hijau, dan beliau juga dominasi hitam, corak hitam Madura. Memang ada Nahdlatul Ulama. Oh iya, karena saya jelas ini. Tapi Nahdlatul Ulama sampean ada di dada, saya ada di kepala. Gitu ya. Tapi kan saya pagar nusa. Oh, pagar nusa ada di kaos. Ya, ini kita bercanda-bercanda berdua tadi ceritanya. Kita sedang giroh. Ada semangat serta kerinduan yang tahu-tahu melanda, gitu. Semangat serta kerinduan yang benar-benar merasuk, gitu ya. Maka ini tadi kita seperti ini. Kerinduan tentang apa? Sebentar lagi kita ini ya, haulnya Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Haji Abdurrahman Wahid, atau nama asli beliau itu Abdurrahman Ad-Dakhil. Bahwasanya beliau telah berpulang ke rahmatullah sekitar ya 11 tahun yang lalu ya. Yang mungkin jarang dimaui orang ya. Yang saya tahu, Gus Dur, hasil wawancara saya dengan Ketua Umum FKPPAI, Gus Dur itu pernah menjadi Ketua Penasihat FKPPAI, Ustadz Aziz Hidayatullah ya. Yang kalau tidak salah
Ki Cokro juga pernah menjadi praktisi FKPPAI. Oh iya, kalau nggak salah di periode itu saya juga ya penggiat juga lah katakanlah begitu. Saya eksis di dalamnya. Di saat ketua umumnya adalah Ustadz Aziz Hidayatullah. Nah, dan saya ada fotonya. Masuk pondok pesantren Al-Hidayah. Apa? Bustanul Hidayah, Tegal ya. Tegal ya. Selalu Tegal. Betul, Ini fotonya nih. Ketika peresmian di sini Gus Dur, ini iya, Pak betul. Mas Utoyib, Betul, ini betul. Kilau Jatiwaseso. Artinya data ya. Ada data. Dan hasil wawancara saya, beliau pada saat itu menjadi Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Kalau bahasa gampangannya, beliau pernah menjadi Ketua Pembina. Gurune dukun-dukun. Wah, baik. Gitu ya. Mungkin jenengan bisa lebih detail karena jenengan selain memang santri Tebu Ireng juga tinggalnya di Jombang dan menjadi praktisi di FKPPAI. Ada nggak dengar cerita Gus Dur itu memiliki koleksi pusaka? Kalau dengar, tentunya dengar ya, dan banyak. Konon beliau punya koleksi yang sangat banyak, dan apa namanya, karena beliau itu termasuk sosok yang sangat apresiasif dengan budaya, utamanya budaya apa saja. Iya. Itu kalau dengar ya, kalau dengar saya pikir semua orang udah dengar. Kalau punya, siapa tahu jenengan kan santri sana dan mungkin ada kedekatan khusus sehingga kemudian ada warisan berupa pusaka peninggalan Gus Dur. Begitu ya. Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya beneran nih. Beneran nih dari Gus Dur. Iya, dengerin dulu. Jangan keburu syahwat gitu, men. Penasaran juga. Sobat Jipatul Luhur. Nah, kalau ternyata benar, saya acungi jempol beliau ini. Kalau tidak, kita nanti guruduk bareng-bareng ya. Jadi begini. Coba gimana kisahnya sampai pada akhirnya Ki Cokro yang juga santri Tebu Ireng bisa mendapatkan keris yang menurut jenengan adalah peninggalan atau pernah dikoleksi oleh Gus Dur atau pernah dipunyai. Gimana ceritanya? Jadi kurang lebih usia sanawiyah itu saya intim sekali dengan guru saya, seorang seniman ya, dan seorang guru agama yang sangat baik, santun dan sangat rendah hati. Beliau selalu memberikan banyak wejangan dengan penuh cinta. Termasuk saya belajar banyak ilmu agama juga dari beliau, karena beliau adalah kayak jenengan, sejarawan. Nah, itu termasuk orang yang sangat suka dengan sejarah, dan beliau juga mengajar sejarah kebudayaan Islam. Kalau dulu ada pelajaran namanya SKI, sejarah kebudayaan Islam. Nah, kayak senior kita Bapak Kiai Haji Agus Sunyoto begitulah. Beliau begitu, sosoknya nggak jauh-jauh seperti itu. Nah, beliau itu dan seniman. Beliau piawai untuk bikin kaligrafi dan sebagainya, gitu ya. Beliau tinggal di Jombang. Terus Kampung Kademangan. Singkat cerita, beliau namanya DRS Junaidi Yasin, Kiai Haji Junaidi Yasin. Beliau adalah sepupunya beliau, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Yasin ini sepupu dari Gus Dur. Iya, betul, sepupu dari Gus Dur. Ya, pokoknya intinya beliau pernah bercerita kepada saya, masih beliau sugeng bahwasanya ada beberapa koleksi, dan diantaranya salah satunya adalah dari Mbah Dur, gitu loh, intinya begitu loh beliau kalau membahasakan dari Mbah Dur. Nah, sampai pada akhirnya, dan saya pernah dikasih tahu ini beliau masih sugeng. Nah, gitu lah. Terus sampai pada akhirnya kira-kira ya 10 tahun yang lalu beliau wafat. Ini diwasiatkan kepada Ibu Nyai beliau, istri Nyai Yasin kan gitu ya, dan keluarganya untuk ini nanti diberikan pada Yusuf. Kan gitu ya.
Yusuf Cokro. Bukan Yusuf Effendi. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi insya Allah sahih ya, dari Kiai Yasin sebagai sepupu Gus Dur, beliau wafat, diwasiatkan kepada istrinya Iya. agar ini diserahkan kepada Gus Yusuf alias Ki Cokro. Iya. Dan mohon barangkali Coba lebih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa di. Saya tidak mengklaim ya, tapi insya Allah mudah-mudahan sahih kan gitu ya, karena memang ini namanya dapurnya namanya masuk ke Jalak Tilam Sari. Bisa dijelaskan jalak itu apa? Jalak itu bisa ya burung jalak itu. Ya, kenapa dapurnya disebut Jalak Tilam itu Sari. Jalak Tilam Sari? Ya. Dari mana melihatnya itu Jalak Tilam Sari? Dari mana ya? Ya ini ciri wanci atau apa namanya ya, rancang bangun dari jalak itu punya jalak tilam itu ada tikel alis. Nah ini ada tikel, ini namanya tikel alis Pak. Oh, kalau iya, brojol nggak ada Pak. Oh. Nah gini Gus, gini, saya pikir tadi itu ini brojol. Mirip kan? Mirip gitu brojol ya. tapi ada tikel alis, maka itu menjadi jalak ya. Kalau ada begini, model begini, kalau ada tikelnya begini, ini masuk kepada tilam lah gitu. Tilam. Nah, tilam atau Jalak Tilam Sari. Kebetulan ini masuknya Jalak Tilam Sari menurut ini ya pantauan saya. Tetapi nanti barangkali ada yang lebih ahli, lebih mengidentifikasi lagi bahwasanya ini misalkan tilam saja atau tilam upeh, karena antara jalak dengan jalak tilam sari dengan tilam upeh itu aja agak sangat mirip. Apalagi ini sudah banyak mengalami ini ya pengikisan ya, karena waktu, karena jelas ini dari tangguhnya Mojopahit. Mojopahit. Ya. Boleh saya pegang? Boleh silakan. Jalak Tilam Sari, pamornya ini pamor. Pendaringan Kebak, full pamor. Iya, itu meteoriknya itu keren ya. Filosofinya Jalak Tilam Sari itu bisa dijelaskan? Jalak itu bisa diartikan kalau secara letterlock ya burung jalak. Burung jalak itu mempunyai kegemaran menjaga keseimbangan sosial, menjaga interaksi sosial. Kalau di daerah-daerah itu kalau Pak petani lagi membajak sawah, nah itu biasanya jalak itu sering nangkring di atasnya kerbau untuk ngambilin tumo, ngambilin kutu-kutu yang ada di dalam di kulitnya kerbau itu ya. Itu ya. Oh iya, jalak itu punya harmoni alam gitu ya. Jadi dia mencari makan dengan mudah tanpa menyakiti dan menyingkirkan siapapun. Maka wajar kalau beliau juga seperti itu ya. Nah, kan gitu mungkin ya gitu. Iya, ini identifikasi. Bisa juga diartikan jalak itu laki-laki sejati gitu, katakanlah gitu. Tentunya laki-laki sejati itu ya ada beberapa tendensi atau perilaku seorang laki-laki. Dalam hal ini dikerucutkan laki adalah imam. Itu kayak apa sih kira-kira kalau menurut jenengan kan gitu? Kan itu tentunya punya dedikasi, punya leadership kepemimpinan yang baik dan jujur kan gitu. Artinya kalau dipermudah ya, secara filosofi memiliki setidaknya ada dua hal yang utama dalam jalak, yaitu sosialisme. Sosialisme artinya rasa sosial yang tinggi, keseimbangan alam semesta. Betul. Dan segala penghuninya. Berikut juga menjadi sosok pemimpin, menang tanpa ngasorake. Itu yang luar biasa. dan insya Allah insya Allah ya, bukan untuk Tilam Sari. Tilam itu adalah tikar atau permadani, tempat yang mulia gitu ya. Sari itu semerbak. Jadi menjadi seorang laki-laki, seorang imam, seorang pemimpin, diharapkan menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini, khalifah lah katakanlah gitu ya, yang menghadirkan kebaikan dan dirinya pun mengeluarkan aroma
kebaikan gitu untuk sekeliling. Tanpa mau melebih-lebihkan, kalau diidentifikasi, diakur-akurkan, sepertinya sosok Gus Dur juga seperti itu yang saya tahu ya. Iya. Seperti itu. Wallahu a'lam, dan wallahu a'lam apakah karena pengaruh dari sesuatu yang beliau punya ini, atau memang mungkin juga memang kepribadian beliau yang seperti itu. Iya, yang jelas memang kepribadian beliau. Tapi pusaka, pusaka iku milih rupa.